Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Zara S dari kelas 21 Non-Tech. Di sini saya akan menjelaskan materi teori administrasi dengan judul teori kepemimpinan. Apa sih itu teori kepemimpinan? Teori kepemimpinan adalah generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitik beratkan pada latar belakang historis, sebab musabab munculnya kepemimpinan, sifat utama kepemimpinan. Hal senada dikemukakan oleh Kartono pada tahun 2005 bahwa teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seni perilaku pemimpin beserta konsep-konsep kepemimpinannya dengan menampilkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan. Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Syagian pada tahun 2004, Anuradha pada tahun 1995 terbagi tiga. Yang pertama, teori genetik. Apa itu teori genetik? Teori genetik merupakan bahwa pemimpin tidak dibangun, tetapi seseorang akan menjadi pemimpin karena bakat yang dimiliki luar biasa, atau bisa dibilang seseorang bisa menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial merupakan bahwa pemimpin harus dibangun atau dibentuk, tidak begitu saja muncul atau ditakdirkan. Atau bisa dibilang seseorang bisa menjadi pemimpin karena melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup mendukung. Dan yang ketiga, teori ekologis. Teori ekologis merupakan gabungan dari teori genetik dan teori sosial. Teori berasumsi bahwa seseorang sukses menjadi pemimpin jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungannya. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 4 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Apa itu teori sifat? Teori sifat telah berusaha menggeneralisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin seperti fisik, mental, dan kepribadian. Adapun menurut Stoner pada tahun 1982 mengatakan bahwa ternyata teori sifat gagal membuktikan keandalannya sebab tidak satupun kombinasi dan secara konsisten dapat membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, atau antara pemimpin efektif dan yang tidak efektif. Teori sifat tidak dapat membuktikan adanya hubungan yang kuat antara sifat dengan kesuksesan kepemimpinan. Dan yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku dilandasi pemikiran bahwa kepemimpinannya merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis dan memersepsi apakah menerima atau menolak pengaruh dari pemimpinannya. Dan yang ketiga, teori situasional kontingensi. Teori ini mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasilah yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Teori situasional kontingensi terbagi menjadi 3, yaitu teori path goal atau teori tujuan atau jalan tujuan, dan yang kedua teori situasional dari Hersey dan Dishart, dan yang terakhir teori kontingensi dari Fielder, dan yang keempat teori kepemimpinan karismatik. Menurut Conger pada tahun 1997, karismatik itu adalah agen perubahan. Conger menjelaskan bahwa misteri kepemimpinan karismatik disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, kepemimpinan karismatik melibatkan hubungan karisma dengan persepsi manusia, dan yang kedua, misteri karisma adalah sejarah dunia itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 4 ciri pemimpin karismatik, yaitu pertama, memiliki visi, misi, sasaran, tujuan, dan program kerja yang jelas. Dan yang kedua, selalu konsisten dan fokus terhadap suatu permasalahan sehingga penyelesaian masalahnya tanpa masalah. Ketiga, selalu mengkomunikasikan visi dan misi dengan efektif sehingga mencapai tujuan juga efektif dan efisien. Dan yang terakhir, keempat, mengetahui kelemahan, kekuatan, dan manfaatnya. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.